Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pembahasan tentang sifat salat telah selesai. Sekarang kita memasuki bab sholatu tatawu, sholat tatawu. Dalam kitab ini dijelaskan pada halaman 156. Sholat tatawu dijelaskan dalam halaman 156 kitab Al-Muhadzab cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati tatawu, bab sholat tatawu. Afdalu ibadatil badani, seafdol-afdolnya atau sebaik-baiknya ibadah badan, ibadah yang menggunakan gerakan badan. Seafdol-afdolnya, sebaik-baiknya ibadah yang menggunakan gerakan badan. As-sholatu, yaitu sholat. Sebaik-baik ibadah yang menggunakan gerakan badan adalah sholat. 5 ruwiyah Abdullah bin Amr bin As, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa'lamu anna khaira a'malikum as-sholatu. Sabda Rasul, istaqimu, istiqomahlah kalian. Istiqomah itu maksudnya ajek terus menerus itu. Macam makan itu kan ajek terus menerus, pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, begitu seterusnya, itu namanya istiqomah. Seperti makan itu istiqomah. Jadi istaqimu, sholatlah kalian dengan istiqomah. Jadi istiqomahlah kalian, istaqimu, istiqomahlah kalian, ajekanlah kalian dengan dirimu, ajekanlah, rutinlah, ya kira-kira gitu. Rutinlah kalian, wa'lamu, dan ketahuilah, kalian harus tahu, kira-kira begitu, anna khaira a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian. Istiqomahlah, rutinkanlah, dan ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian as-sholatu, yaitu sholat. Ternyata sholat itu adalah seafdol-afdolnya sholat. Makanya dikatakan awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang pertama sekali dihitung di hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi sholat itu adalah afdalul ibadatil badani. Sholat itu merupakan sebaik-baiknya ibadah badan. Makanya pada episode yang sebelumnya, pada bahasan yang sebelumnya, kajian yang sebelumnya, mulai dari 17 Al-Muhadzab 17 sampai Al-Muhadzab 39. Di situ dikatakan kalau seandainya kita sholat kita benar, sholat kita sesuai dengan yang diajarkan Rasul, takbirnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, duduk iftirasnya benar, insya Allah kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cara sholat kita benar, rukuknya lurus, tidak rukuk bungkuk, melengkung kayak lingkaran. Nah, kalau cara sholat kita benar, insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah suatu ketika Abu Hurairah itu mengadu pada Rasulullah tentang sakit di perutnya. Lalu apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menyuruh Abu Hurairah untuk melakukan sholat. Ketika Abu Hurairah melakukan sholat seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi sholatnya benar, sholatnya gerakannya pas, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka selesai sholat sakitnya pun hilang. Jadi
perlu gerakan-gerakan sholat itu diperbagusi supaya badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seafdol-afdolnya ibadah badan, seafdol-afdolnya ibadah yang melalui gerakan-gerakan badan as-sholatu, yaitu sholat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Wala yuhafidhu, di situ ada la an-nafiyah, dan tidak ada, nafi dan tidak ada. Wala yuhafidhu, dan tidak ada yang bisa untuk menjaga. Tidak ada yang bisa untuk menjaga. Menjaga apa? Alal wudu'i, menjaga wudu, atas wudu. Tidak ada yang bisa menjaga wudu illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Yang bisa menjaga wudu itu hanya orang mukmin. Kalau tidak mukmin, dia tidak akan bisa menjaga wudunya. Wali annaha tajma'u minal qurabi. Kenapa kok menjaga wudu? Li annaha tajma'u minal qurabi. Karena li annaha, karena ha ini kembalinya kepada toharah. Toharah itu ya bisa berwudu, ya bisa tayamum. Toharah. Karena bersuci itu atau toharah itu tajma'u minal qurabi. Tajma'u itu mengumpulkan minal qurabi dari kedekatan-kedekatan. Artinya dari ibadah. Jadi toharah itu merupakan kumpulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya toharah itu menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah tidak pakai toharah, maka toharah ibadahnya tidak akan sah, atau bisa jadi hambar. Walaupun sah tidak jadi hambar. Andai seperti toharah itu merupakan kuncinya, toharah itu merupakan kunci ibadah, maka ibadahnya tidak akan sah. Kecuali kalau toharahnya itu bukan sebagai kunci ibadah. Karena miftahus sholati at-toharatu. Miftahus sholati tohurun. Kunci sholat itu adalah suci. Kalau tidak suci, dia tidak akan bisa sholat. Oleh karena itu, toharah ini merupakan sumber atau merupakan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah toharah, maka mendekatkan diri kepada Allah akan menjadi gampang. Kenapa kok demikian? La tajma'u ghairaha minat toharati. La tajma'u ghairaha illa toharati. Tidak ada kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali bersuci. Artinya bersuci itu merupakan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sumber, titik pusat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah bersuci. Nah, di sini beliau musannif Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Shirazi, beliau mengatakan wastiqbalul kiblati, seperti menghadap kiblat, yaitu sholat. Sholat itu kuncinya juga bersuci. Tidak sah sholat kalau tidak bersuci. Maka bersuci itu merupakan kunci daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiraatu, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an kuncinya juga bersuci. Apa enggak boleh kita membaca Al-Qur'an tidak bersuci? Boleh, tapi pahalanya berbeda. Pahala orang membaca Al-Qur'an dengan bersuci dan pahala orang membaca Al-Qur'an dengan tidak bersuci itu berbeda pahalanya. Karena setiap kita beramal kan ada pahalanya. Memang Allah yang janjikan. Bukan kita minta pahala, tapi Allah yang janjikan akan kita mendapat pahala. Orang yang membaca Al-Quran dengan bersuci dan orang yang membaca Al-Quran tidak dengan bersuci, masing-masing mendapat pahala, cuman pahalanya berbeda. Lebih banyak mana? Ya lebih banyak kalau bersuci. Makanya kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan toharoh atau bersuci. Apalagi? Wa dzikrullah azza wa jalla, zikir kepada Allah azza wa jalla. Nah, di sini berzikir kepada Allah azza wa jalla, misalnya kita pengen berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Apa boleh kalau kita mengatakan seperti itu tidak bersuci? Boleh. Mengatakan seperti itu tidak bersuci? Boleh. Tetapi pahalanya berbeda kalau kita sedang bersuci. Dan bahkan dalam riwayat dikatakan, siapa orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, memanjangkan kalimah lanya, dipanjangkan lanya, kemudian niat bertobat, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya sebanyak 4.000 macam dosa. Seluruh dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, diampuni. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan seperti itu berkali-kali, dosanya habis, maka siapa lagi dosa yang berguguran, yang jatuh, yang diampuni oleh Allah? Dosa kedua orang tuanya. Dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir la ilaha illallah, niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah. Masih berzikir la ilaha illallah, begitu? Dosanya diampuni, dosa kedua orang tuanya diampuni, dosa orang-orang yang dekat dengannya, yang mencintainya, yang sayang kepadanya, yang suka kepadanya, maka dosanya juga turut diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat, sebelum berzikir la ilaha illallah itu ambil wudhu dulu, bersuci dulu. Maka dikatakan la tajma'u ghairaha illa taharah. Tidak ada yang bisa menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan bersuci. Selanjutnya apa lagi? Wassalatu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diutamakan bersuci. Apa boleh kita sholawat tidak bersuci? Boleh, tapi pahalanya berbeda ketika kita bersuci. Untuk itu sebelum kita sholawat kepada Rasulullah, badan kita harus disucikan, kita harus berwudu. Kalau nggak ada air, kita harus tayamum. Oleh karena itu, toharoh adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat juga harus bersuci. Yang kedua, membaca Al-Quran juga harus bersuci biar pahalanya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga, zikir kepada Allah juga harus bersuci supaya lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apalagi sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianjurkan bersuci. Kenapa demikian? Wa yamna'u fiha min kulli ma yamna'u minhu fi sairil ibadah. Karena di dalam bersuci itu bisa menghalangi yang seharusnya boleh. Bisa menghalangi yang seharusnya boleh. Artinya apa? Orang yang bersuci, orang yang selalu menjaga wudhu biasanya bisa menahan diri dari yang dilarang oleh Allah. Misalnya, apalah ngomongin orang. Ngomongin orang itu boleh, tapi dengan bersuci jadi ada rem di situ. Jadi bersuci itu bisa menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersuci biasanya selalu hati-hati. Senggolan dengan perempuan. Jadi hati-hati dia. Kenapa? Apa nggak boleh senggolan dengan perempuan? Boleh. Kalau tidak sengaja boleh. Senggolannya tidak sengaja. Tapi ketika kita ambil air wudhu, ada air wudhu, kan kita hati-hati. Nanti jangan-jangan senggolan. Jangan-jangan senggolan. Nah, ketika nanti jangan-jangan senggolan, akhirnya dia apa? Selalu berhati-hati agar tidak batal wudhunya. Maka wudhu itu bisa menghalangi sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti sholat. Seperti sholat itu bisa menghalangi yang tadinya dilakukan sebelum sholat. Contoh, ketika kita pengen makan, boleh. Tapi kalau sudah sholat, tidak boleh makan. Ketika kita pengen ngomong, boleh. Tapi kalau sudah sholat,
Nggak boleh kita ngomong, kita sedang sholat, Allahu Akbar, kabirullah, terus pengen ngomong, nggak boleh. Yang tadinya bisa dilakukan sebelum melakukan sholat, pada saat sholat nggak boleh dilakukan kecuali kalau sudah salam. Jadi wudhu itu bisa menghalangi yang seharusnya bisa dilakukan sebelum wudhu. Sebagaimana ketika kita sholat, ketika beribadah, kita sholat, bisa menghalangi yang seharusnya boleh dilakukan sebelum sholat. Tapi ketika sudah sholat, sedang sholat itu kita nggak boleh melakukan itu, kita bisa menahan diri. Wa tazidu 'alaiha bil imtina'i minal kalami. Lebih dari itu, orang yang suka menjaga air wudhunya, orang yang suka mengambil air wudhu, batal wudhu lagi. Orang yang suka menjaga air wudhu itu, dia bisa mencegah dari ngomong yang sembarangan. Dia bisa menahan diri dari ngomong yang sembarangan. Kalau pengen ngomong-ngomong yang tidak benar, dia bisa mencegah. Dia bisa menahan diri dari cara ngomong-ngomong yang tidak ada gunanya. Itu kalau kita sudah berwudu. Kalau kita belum berwudu, ya gampang ngomongin yang tidak-tidak. Tapi kalau sudah berwudu, maka akan ada rem di situ untuk tidak ngomong yang tidak ada gunanya. Wal masyi. Kemudian kalau kita wudhu itu kita juga tidak sembarangan berjalan. Sebelum berwudhu mungkin ada yang ke diskotik, ada yang ke tempat kumpul-kumpul untuk main gaplek, untuk main remi. Tapi kalau sudah berwudhu, mikir mau ke sana. Nggak ada orang ambil air wudhu, misalnya mau ke diskotik, kemudian terus wudhu dulu, sudah wudhu baru ke diskotik, nggak ada. Biasa orang yang berwudhu itu setelah wudhu perginya ke masjid, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim wudhu terus pergi ke diskotik, nggak ada yang seperti itu, kecuali Gus Miftah. Kalau Gus Miftah dia ngambil air wudhu dulu baru pergi ke diskotik. Kenapa kok pergi ke sana? Tujuannya untuk syiar, tujuannya untuk dakwah, bukan untuk ikut-ikutan diskotik, bukan untuk itu, tapi untuk menyadarkan mereka-mereka yang tidak sadar. Dan seperti ini tidak semua orang mampu, hanya beberapa orang saja yang mampu, diantaranya Gusmi itu mampu melakukan seperti itu, walaupun kadang-kadang ada orang yang nanggapi mereng, tetapi beliau itu adalah termasuk waliullah, termasuk pewaris para nabi yang berjuang untuk menyadarkan orang. Tidak seperti kita ini, kalau kita kelihatannya belum mampu melakukan seperti itu. Kalau kita pergi ke diskotik nanti ujung-ujungnya ikut-ikutan pula di situ. Kalau sudah mampu, dan tidak semua orang itu bisa melakukan seperti itu. Maka kalau orang sudah ngambil air wudhu, maka jalannya pun terarah. Dia melangkah kemana terarah, tidak melangkah ke tempat maksiat. Wasairil af'al. Orang yang berwudu itu bisa menjaga fi'ilnya, bisa menjaga kelakuannya, bisa menjaga perbuatan. Seluruh perbuatannya bisa terjaga dengan adanya ngambil air wudu. Maka orang yang pandai menjaga wudunya, maka orang itu akan terjaga pula perbuatannya. Di samping itu juga wajahnya akan bersinar, karena orang yang bersinar wajahnya itu adalah orang yang suka ambil air wudhu. Dan ketika wajahnya bersinar, itulah nanti yang akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan kenal siapa saja umatnya, itu kelihatan dari wudhunya. Maka pada saat wudhu itu ngusap muka, itu berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wudu wa yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, sinarkan mukaku ini, putihkan mukaku ini, sinarkan mukaku ini di hari sinar muka orang-orang kafir itu pada redup. Jadi di hari akhirat nanti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak muslim, orang-orang non muslim itu mukanya akan redup, tidak kelihatan. Orang-orang muslim cerah semuanya karena mukanya tersentuh air wudhu terus, minimal sehari semalam 5 kali. Maka orang yang selalu menjaga wudhunya maka akan dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak ada yang bisa
menjaga kedekatan kepada Allah kecuali orang yang bisa menjaga wudhu, dan tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Kalau orang mukmin dia bisa menjaga wudhunya. Wa tatawu'uha afdalu tatawu'i. Dan tatawu'nya, tatawu' sholat maksudnya, kesunahan sholat itu adalah seafdal-afdalnya kesunahan. Artinya sebaik-baik sunnah adalah melakukan sholat. Sebaik-baik melakukan ibadah sunnah adalah melakukan sholat. Ini kalau ibadah badan kita. Sebaik-baik ibadah badan kita itu adalah sholat sunnah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.